Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menuntaskan pembahasan tentang sifat zatiyah khobariyah bahwa Allah itu memiliki tangan berdasarkan dua dalil dari Al-Qur'an. Satu surah Shad ayat 75, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya, apa yang mencegah engkau wahai iblis untuk bersujud kepada sesuatu yang aku ciptakan atau kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Yang kedua berdasarkan surah Al-Maidah ayat 64 ya. Jadi di dalam surah Al-Maidah ayat 64 ketika orang-orang Yahudi menuduh tangan Allah itu maglulah terbelenggu, Allah katakan bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbuka memberikan rezeki kepada siapapun sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua ayat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin fal ayatani as-sabiqatani fihima isbatu sifatil yadaini lillahi azza wajal. Kedua ayat yang terdahulu yang kita sudah bahas itu di dalamnya ada penetapan sifat kedua tangan bagi Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana kalau ada orang bertanya, lakin qad yaqulu al-qail, ada orang berkata, inna lillahi aksar min yadain, bahwa Allah itu punya tangan lebih dari dua. Karena dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 71 di sana ada isyarat bahwa tangan Allah itu lebih dari dua. Dalam surah apa tadi? Yasin ayat 71 Allah mengatakan awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'ama. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Dalam surah Yasin ini ada kata aidina. Awalam yarau anna khalaqna lahum, dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan untuk mereka mimma amilat aidina an'ama, ya, telah menciptakan untuk mereka hewan ternak yang yaitu sebagian dari apa yang kami telah ciptakan dengan tangan kami. An aidina ya, mimma amilat aidina an'ama. Aidi itu jamak dari kata yadun. Yadun, yadani, aidi. Itu gimana? Pak aidina, tangan-tangan kami, huna di dalam ayat ini jam'un, bentuknya jama. Itu. Berarti jawabannya bagaimana, Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Nah, yang pertama kalau kita baca dalam Al-Qur'an, tangan yang dikaitkan dengan Allah Ta'ala disebut dalam bentuk tunggal, juga disebut dalam bentuk musanna dan dalam bentuk jamak seperti dalam surah Yasin ayat 71 ini. Contoh yang tunggal misalnya dalam dalam surah apa ini? Kata yadullah ya.
yadullahi fauqa aidihim. Surah apa itu? Nah, ada ayat yang berbunyi bahwa tangan Allah itu di atas tangan mereka, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, yadullah fauqa aidihim. Dalam Al-Qur'an ada. Nah, bisa dibuka dalam surah Ali Imran ya, ada innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah itu Maha luas lagi Maha mengetahui. Nah, itu disebut di antaranya tadi dalam surah Ali Imran atau dalam surah Al-Fatah ayat 10. Innama yubayyi'unallaha yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nah, ini atau juga dalam surah Al-Hadid ayat 29 ya. Itu disebut dalam bentuk jamak. Disebut dalam bentuk mufrad tunggal. Kemudian dalam bentuk musanna, tapi sebelum kita bahas tentang bagaimana dalam bentuk musanna. Nah, di sini Ibnu Al-Utsaimin mengatakan ammal yaddul lati ja'at bil ifrad fa innal mufrad al mudhaf yufidu al umum. Adapun kata tangan yang datang dalam bentuk tunggal fa innal mufrad al mudhaf yufidu al umum. Bentuk tunggal tangan kalau diidofahkan, disandarkan kepada kalimat lain kepada Allah dalam hal ini itu yufidu al umum, menunjukkan keumuman. Jadi umum. Nah, ya umum itu ya tidak bisa kita mengatakan tunggal. Termasuk tentu saja dua gitu. Apakah ada dalam Al-Qur'an dalil yang menunjukkan bahwa kata tunggal itu menunjukkan umum? Ada. Dalam surah Ibrahim ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, surah Ibrahim ayat 34. Jika kalian hitung nikmatallah tunggal, bukan ni'am tapi nikmatallah la tuhsuha, maka kalian tidak bisa menghitungnya. Apakah ketika disebut tunggal artinya hanya satu nikmat Allah atau seluruh nikmat Allah? Seluruh. Nah, itu yang menunjukkan tunggal tapi bermakna umum karena apa? Disandarkan kepada kata Allah. Nah, ini penjelasan bahwa tunggal itu tidak berarti tunggal tapi umum. Sementara kata tangan yang disebut Al-Qur'an yang dinisbatkan kepada Allah yang menunjukkan dua yusiru ala al-musanna di antaranya dalam surah Al-Maidah ayat 64 tadi. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah senantiasa terbuka. Atau dalam surah Shad ayat 75, lima khalaqtu biyadayya. Ya, Adam itu sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, itu bagaimana? Nah, di sini ditegaskan, maka berdasarkan surah Shad ayat 75, surah Al-Maidah ayat 64 dan berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW, jadi tangan Allah itu ya dua gitu. Nanti dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Jadi inna allaha laisa lahu illa yadanis natani. Sesungguhnya Allah itu tidaklah memiliki kecuali hanya dua tangan saja. Kama sabata dzalika fil kitab wa sunnah, sebagaimana itu ditetapkan dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah. Al-Qur'an jelas. Kalau disebut tunggal itu yufid al-umum. Nah, jadi dua. Dalam hadis diterangkan misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim, yatwillahu ta'ala as-samawati bi yaminihi wal ardu bi yadihi al-ukhra. Allah nanti menggenggam 7 lapis langit dengan tangannya dan menggenggam bumi dengan tangannya yang lain. Berarti berapa tangan? 2. Nah, yang menarik nanti dalam hadis Sahih Muslim, Rasul mengatakan, kilta yadaihi yaminun. Kedua tangan Allah itu kanan. Nah, itu ya.
Banyak orang bingung ini bagaimana? Kok tangan Allah? Yang mengatakan Rasul dalam hadis sahih, kilta yadaihi yamin. Nah, sementara dalam hadis Muslim yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Yatwillahu azza wa jalla samawati yaumal qiyamati summa ya'khudhuhunna bi yadihil yumna." Jadi Allah melipat ya 7 lapis langit pada hari kiamat, kemudian Allah mengambilnya dengan tangan yang kanan. Summa yaqulu anal malik. Lalu Allah berkata, aku adalah raja. Ainal jabbarun. Mana orang-orang yang angkuh ya. Aina al mutakabbirun. Mana orang-orang yang sombong, kata Allah. Summa yatwil aradina bisimalihi. Nah, ada kata summa yatwil aradina bisimalihi. Kemudian Allah melipat 7 lapis bumi dengan tangan kiri. Nah, ini hadisnya sahih. Summa yaqul ana al-malik, aina al-jabbarun, aina al-mutakabbirun. Kemudian Allah berkata, saya adalah raja. Mana orang-orang angkuh, mana orang sombong. Hadis akhrajahu Muslim. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, bagaimana mengkompromikan dua hadis ini sama-sama sahih. Yang kiltal yadaihi yamin itu juga sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nah, jadi hadisnya lengkapnya begini. Innal muqsitina indallahi ala manabiri min nurin an yaminir rahman azza wajal. Sesungguhnya orang-orang adil itu di sisi Allah kelak mereka berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Di sebelah kanan Allah zat yang maha rahman azza wajal. Wa kilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau, yaitu orang-orang bersikap adil kepada dalam ketetapan hukum mereka, adil kepada keluarga mereka, adil terhadap orang-orang yang dipimpin. Nah, ini kilta yadaihi yamin. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, para ulama menjelaskannya. Di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ada keterangan tadi ya berdasarkan hadis Muslim bahwa Allah menggulung melipat 7 lapis bumi dengan tangan kiri kan. Di dalam hadis Muslim yang lain wakil tak yadaihi yamin. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Nah, penjelasannya kata saya Ibnu Utsaimin jadi begini. Falamma kana al-bashar hadhihi sifah al-yad asy-shimal indahum. Nah, ketika manusia kan punya tangan kanan, tangan kiri kan? Mana lebih mulia, tangan kanan atau tangan kiri? Kenapa antum bisa bilang begitu? Karena kita tidak boleh cebok pakai tangan kanan, ya kan? Ada hadisnya. Sementara kita tidak boleh makan dengan tangan kiri. Nah, ini menunjukkan, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa tangan kiri itu ya dia ya lebih rendah daripada tangan kanan. Kesimpulannya kan begitu. Nah, tetapi ketika tangan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana tangan itu disandarkan kepada makhluk gitu. Nah, Pak, untuk menghilangkan dugaan ini ya Rasul mengatakan kilta yadaihi yamin. Kedua tangan Allah itu kanan, maksudnya sama-sama mulia. Tidak seperti tangan kita. Kalau kita ada yang mulia, ada yang kurang mulia. Kan Allah, tangan Allah semuanya mulia. Nah, ini wallahu a'lam. Itu keterangan dari saya Ibnu Utsaimin di antaranya. Ya, jadi nggak bisa dikompromikan gitu. Untuk menunjukkan bahwa semua tangan Allah itu barokah, fihi khair, fihi al-barokah, ada kebaikan, ada keberkahan. Yaitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, yang bentuk kemudian dikatakan lagi dalam hadis tidak ada penjelasan bahwa tangan Allah lebih dari 2. Lam yuzkar aktsar minas nataini, tidak disebutkan lebih dari 2 tangan. Wa ajma'a as-salafu ala anna lillahi yadaini nataini faqat biduni ziyadah. Para ulama salaf mereka sepakat bahwa Allah itu hanya memiliki 2 tangan saja, tidak ada tambahan.
Nah, lalu bagaimana menjelaskan surah Yasin ayat 71 tadi? Nah, penjelasannya satu, bentuk jamak ya. Sebagian ulama mengatakan anna aqallal jam'i isnani, bahwa seminim-minimnya bentuk jamak itu adalah dua. Gitu. Maka dengan demikian kata Aidina dalam surah Yasin ayat 71 la tadullu ala aksar minas nataini, tidak menunjukkan lebih dari dua, karena dua aja itu sudah jamak. Gitu Bapak sekalian. Nah, apalagi harus dikaitkan tadi dengan surah Shad, dengan surah Al-Maidah ayat 64, surah Shad ayat 75. Jadi jawaban pertama tentang jamak tadi anna aqallal jam'i isnani. Lalu kalau ditanya, apakah ada dalam Al-Qur'an model kalimat jamak tapi menunjukkan dua? Ada modelnya. Yaitu surah At-Tahrim ayat 4. Dalam surah Tahrim ayat 4, ketika ya ada kasus Aisyah dan Hafsah cemburu kepada Maria Al-Qibtiyah ya, yang kan punya anak Ibrahim, itu cemburu maunya Hafsah Aisyah, Rasul tidak ya bercampur dengan Maria Al-Qibtiyah. Nah, lalu kemudian akhirnya Rasul mengharamkan, tidak akan melakukan lagi gitu ya, walaupun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ya dikatakan wa in tatuba ilallah, jika kalian berdua bertaubat kepada Allah wahai Hafsah dan Aisyah. Nah, itu kan. Faqad sagat qulubukuma, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran kalau kalian berdua taubat. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, in tatuba, kalau yang pernah belajar bahasa Arab nih, tatuba itu fi'il mudhari menunjukkan pelakunya dua karena ada alif. Nah, itu ya dulu ala at-tasniyah atau al-musanna. In tatuba ilallah, in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma, maka sungguh hati kalian berdua condong kepada kebenaran. Bapak Ibu, kata kulub itu jamak atau musanna? Kulub itu jamak. Kalau dua itu qalbani. Tapi Allah di awal Allah mengatakan in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Harusnya kan qalbakuma harusnya. Nah, itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an pun ada model seperti itu. Satu lagi, salat jamak menurut sebagian ulama berdua, orang sholat berdua itu udah disebut jamaah apa belum? Iya udah, itu udah. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa jamak itu tidak berarti lebih dari dua. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, terakhir, maka dengan demikian kita harus menetapkan bahwa Allah itu punya tangan dan tangan Allah itu dua. Kalau ada dalam surah Yasin ayat 71 mengisyaratkan lebih dari dua, jawabannya tadi. Nah, kemudian kalau ada orang mengatakan, "Oh, tangan Allah itu maksudnya kekuatan. Tangan Allah itu maksudnya nikmat." Nah, itu pun terbantahkan ya. Andai kata tangan Allah itu diartikan kekuatan, ini jelas menyelisihi zahir ayat. Karena dalam ayat disebutkan yadahu au biyadayya. Yang kedua nyelisihi ijma' ulama salaf. Kalau ada orang tanya, mana bukti salaf bersepakat bahwa satu saja gitu, bukti bahwa salaf misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengatakan bahwa yang maksud tangan Allah itu tangan, betul-betul tangan. Nah, maka jawab. Sekarang saya tanya kamu ya, kalau ada orang tanya, mana katanya salaf bersepakat? Coba sebutkan kata-kata Abu Bakar, Umar, Ali dan seterusnya, Utsman misalnya. Enggak ada kan kata mereka. Oke, sekarang kita balik tanya. Adakah pendapat Abu Bakar, Utsman, ya, Umar, Ali atau sahabat yang lain yang mengatakan bahwa kata tangan itu adalah al-quwwah wan ni'mah? Ada enggak? Enggak bisa juga mereka mendatangkan, enggak ada. Kalau tidak ada,
Ini menunjukkan berarti mereka para sahabat itu sepakat bahwa tangan itu adalah hakikah. Betul-betul tangan. Andai kata yang dimaksud tangan kekuatan atau nikmat, pasti sudah ada riwayat dari sahabat bahwa tangan itu maksudnya kekuatan, tangan itu maksudnya nikmat dan seterusnya. Nah, itu sudah terbantahkan Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Sementara ini yang kita bisa bahas karena sudah Isya ya. Jadi itu bantahan-bantahan kalau ada orang mengatakan menafsirkan bahwa tangan itu kekuatan atau nikmat. Demikian Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ini nampaknya sudah Isya ya. Jadi kita cukupkan pembahasan kita. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.